Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Siapa kita? Estel. Siapa kita? Estel. Estel. Sukses tabur luar biasa. Tepuk tangan. Baik, anak-anakku semuanya yang ada di kelas 8, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kalian. Siapa ketua kelasnya di sini? Ya, silakan Kezia. Semoga dengan kita berdoa, kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, agar kita semua dimudahkan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada siang hari ini. Anak-anak semuanya peserta didik kelas 8, adakah di kelas ini, di siang hari ini yang tidak hadir? Siapa? Ade Syahrul Aulia. Ade Syahrul Aulia. Oke. Sebentar, Pak Ramdan akan tulis. Kenapa dia tidak hadir? Sakit, Pak. Ade Syahrul Aulia. Sakit. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Semoga kalian semua senantiasa sehat ya. Dan yang tidak hadir pada siang hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan sehingga dapat berkumpul lagi bersama kita di kelas ini untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Untuk membangkitkan jiwa dan rasa semangat nasionalisme, Pak Ramdan minta semuanya untuk berdiri, kita bernyanyi semangat kebangsaan dengan nyanyian Garuda Pancasila. Untuk itu, Aura silakan maju ke depan untuk memimpin lagu Garuda Pancasila. Silakan semuanya berdiri. Mari teman-teman, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Pada siang hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya, dengan melanjutkan materi teks puisi. Pada materi sebelumnya, ya, kalian sudah Pak Ramdan berikan tentang materi puisi juga. Namun, minggu lalu terkait dengan mengidentifikasi teks puisi. Kira-kira ada yang masih ingat? Silakan. Jadi teks puisi adalah teks yang mengutamakan keindahan kata-kata. Ada lagi? Ya, Naya? Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran atau perasaan yang mengutamakan kata-kata yang indah. Teks yang berisi pengungkapan perasaan dan dituangkan atau dituliskan dalam sebuah kertas dengan tulisan dengan
memiliki kata-kata yang indah. Ya, di dalam teks puisi tersebut juga terdapat sebuah pesan yang disampaikan dari seorang penulis. Bisakah kalian untuk membuat puisi? Bisa tidak? Bisa, insya Allah ya, bisa ya. Ya, tentunya bagaimana cara-cara untuk membuat puisi, kemudian apa saja sih unsur di dalamnya. Anak-anakku semuanya peserta didik kelas 8, inilah dia KD yang akan kita bahas pada siang hari ini. Jika kemarin kita membahas mengenai identifikasi teks puisi, kemudian menceritakan kembali isi teks puisi, apa itu maknanya, inilah yang akan kita bahas pada siang hari ini, ialah pada KD 3.8, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks puisi yang tentunya yang didengar dan dibaca. Pada minggu lalu kita membahas mengidentifikasi teks puisi. Nah, sekarang kita beralih ke tingkat selanjutnya, yaitu menelaah strukturnya pada KD pengetahuan di 3.8. Kemudian pada KD ini, indikator pencapaian kompetensinya adalah kalian semuanya mampu untuk menganalisis unsur fisik teks puisi yang dibaca maupun menganalisis unsur batin pada teks puisi yang dibaca. Kemudian selanjutnya pada KD keterampilan, nanti kalian akan menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memerhatikan unsur pembangun puisi. Kemudian IPK-nya adalah merancang gagasan, perasaan dalam bentuk teks puisi. Kemudian yang kedua, kalian membuat puisi yang utuh dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Sudah paham tentang KD dan indikator pencapaian kompetensi pada materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini? Baik, kita meningkat ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, tadi sudah disampaikan mengenai indikator pencapaian kompetensinya. Jadi, kalian mampu menganalisis unsur fisik dan unsur batin dari sebuah teks puisi yang dibaca. Kemudian merancang gagasan. Kemudian kalian juga mampu menulis puisi yang utuh dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi dengan tepat. Selanjutnya, kalian bisa simak gambar yang ada di layar ini. Kira-kira pendapat kalian tentang gambar tersebut, itu gambar apa? Seseorang ayah dan anak perempuannya atau anak laki-lakinya? Anak perempuan, ya, karena ditandai dengan rambut yang panjang. Kemudian, bagaimana pandangan kalian terhadap sosok ayah? Ya, Naya? Ayah itu orang yang berjasa bagi kehidupan. Ya, ada lagi? Ya, Kevin? Seseorang yang rela melakukan apapun demi melindungi keluarganya. Naya menyebutkan tadi orang yang sangat berjasa. Kemudian Kevin seseorang yang akan melakukan apapun demi melindungi keluarganya. Terus apa lagi? Bertanggung jawab. Penyayang. Ada lagi? Tidak ada. Dari 3 pendapat ini berdasarkan gambar yang ditampilkan di layar, bisa tidak dijadikan puisi? Bisa. Ya, sangat bisa dijadikan puisi.
tinggal kalian bentuk unsur-unsur pembangunnya. Salah satunya, yang pertama unsur fisik dan yang kedua unsur batin. Ada dua unsur pembangun dalam puisi. Yang pertama unsur fisik, yang kedua unsur batin. Unsur fisik terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya ada rima, kata konkret, diksi, majas, tipografi, dan imaji. Rima, persamaan bunyi yang ada pada puisi, baik di awal, di tengah, ataupun akhir di baris puisi. Biasanya menggunakan A atau AB, ya. Di tengah sawah ku menantikan dia. Berarti huruf ketiganya harus di tengah sawah ku menantikan dia. Harus terakhir dengan H. Supaya jadi rima AB. Ya. Gemetar dalam hidupnya penuh dengan gairah. Sama dengan yang atas kan? AB, atau sebaliknya AA. Itu disebut dengan rima, persamaan bunyi pada puisi. Kemudian adanya diksi. Apa itu diksi? Yaitu pemilihan kata-kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya. Harus ada kata-kata yang dipilih. Tidak serta-merta penulis main tulis. Ya, semuanya yang ada di pikirannya ditulis. Tidak. Tapi seorang penulis puisi, seorang penyair dalam membuat tulisan, menuangkan di atas kertas itu, dipilih kata-katanya. Makanya menghasilkan kata dan makna yang indah. Kemudian adanya bahasa kias atau disebut dengan majas. Penggunaan bahasa yang bersifat seolah-olah menghidupkan, berlebihan, larinya secepat kilat sehingga seluruh tembok itu runtuh atau hancur. Nah itu namanya disebut majas hiperbola. Atau ketika aku berjalan di sudut lorong yang sepi, tiba-tiba ada hembusan nafas yang menarikku dengan kuat, gitu. Hembusan nafas bisa menarik dengan kuat. Itu disebut personifikasi. Benda mati seolah-olah hidup, ya. Kemudian adanya imaji, pencitraan. Contoh misalnya melibatkan penggunaan indera manusia, ya, panca indera, indera penglihatan, seolah-olah dilihat, padahal dia sedang berada di gedung ini, seolah-olah dia melihat gunung, seolah-olah dia melihat lautan, seperti itu. Kemudian tipografi, bentuk puisi yang dipenuhi dengan kata, tepi kiri kanan dan tidak memiliki pengaturan baris. Ketika kita membuat tulisan di dalam perangkat komputer, ada rata kiri dan rata kanan. Dalam membuat puisi tidak, dibebaskan, ya, dibebaskan. Tidak ada tepi kiri dan tepi kanan. Tapi ingat, harus diawali dengan huruf kapital, gitu. Kemudian adanya kata-kata konkret, yaitu pilihan kata yang mewakili sebuah makna sesuai dengan konteks puisinya. Ketika kalian membuat puisi tentang ayah, ya yang mewakili kata ayah yang ada di dalam puisi tersebut, perjuangan misalnya, kemudian tulang punggung, kemudian keringat membasahi untuk jajan anak-anakmu, seperti itu, ya. Selanjutnya unsur yang kedua yaitu unsur batin dalam puisi. Ada tema, ada perasaan, nada, dan amanat. Untuk tema ialah pokok persoalan yang disampaikan pengarang dalam puisinya. Misal, ada di sini yang ingin membuat puisi tentang pahlawan, ya, atau persahabatan. Nah, itu merupakan tema yang akan diangkat. Kemudian ada nada.
sikap seorang penyair dalam puisinya sehingga efeknya terasa oleh pembaca. Kemudian ada perasaan, ya, ada perasaan emosi yang mengental di dalam diri seorang penyair itu sehingga memiliki rasa semangat dalam membuat puisi. Kemudian ada amanat yang akan disampaikan melalui puisi yang dibuat. Gitu. Ya. Jadi unsur pembangun puisi ada dua. Yang pertama unsur fisik dan unsur batin. Kita harus kuasai. Untuk itu inilah ya, kita akan diskusi secara bersama-sama dengan berkelompok. Kelompoknya Pak Ramdan sudah bagi. Silakan semuanya membentuk kelompok, ada 5 kelompok. Terdiri dari 4 orang setiap kelompoknya. Silakan menghadap ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, ya, kelompok 2, oke, kelompok 3, 4, dan 5. Sekarang kalian akan bersama-sama duduk berkelompok, berdiskusi. Kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Yang pertama, pertanyaannya ialah analisislah unsur fisik dan batin pada puisi. Dengan judul, tidak, Bapak aku tidak akan kembali ke kampung, aku mau pergi yang jauh. Karya Pramudia Anantatur. Ya, jadi kalian analisis LKPD ini, unsur fisik dan unsur batin pada puisi. Berikut adalah puisi karya Pramudia Anantatur dengan judul Tidak, Bapak aku tidak akan kembali ke kampung, aku mau pergi yang jauh. Silakan kalian analisis unsur fisik dan unsur batin. Di antaranya tadi unsur fisik yang masih ingat ada kata konkret, ada ada majas, ada apa lagi? Rima, diksi, tipografi, kemudian unsur ya imaji, kemudian unsur batin ada apa aja? Tema, nada, perasaan, dan amanat. Ya, silakan kalian membuat tabel. Kemudian dibuktikan, ya, dibuktikan unsur, misalnya unsur 1 unsur apa? Unsur fisik, tabel nomor 1 konkret, buktinya mana? Ada tidak di sini? Seperti itu, ya. Silakan untuk naskahnya bisa lihat di layar langsung, ya. Kalian berdiskusi dengan temannya mencari 2 unsur fisik dan unsur batin. Silakan dikerjakan. Saya berikan waktu 15 menit. Ayo, jangan ngobrol ya. Tetap berdiskusi. Waktunya masih 8 menit lagi. Setiap gerak-gerik kalian, sikap kalian, Pak Ramdan selalu nilai. Terutama keaktifan kalian dalam berdiskusi. Apakah ada kesulitan? Bagus. Jangan segan-segan untuk bertanya jika ada kesulitan. Karim, ada kesulitan? Tidak. Malik? Sudah siap untuk yang akan menyajikan di depan?
Waktunya 4 menit lagi. Waktunya 4 menit lagi. Sudah selesai? Sudah? Ada yang belum? Oke, silakan. Bagus, Pak Ramdan, lihat kalian semuanya berdiskusi dengan baik, saling tukar pikiran. Nanti untuk yang menyajikan di depan kelas mewakili 2 kelompok. Untuk 2 kelompok, tolong suaranya ucapkan dengan lantang. Dua menit lagi. Jangan. Waktunya habis. Silakan persiapkan diri kalian untuk menyajikan hasil pekerjaan kalian LKPD yang pertama di hadapan kelompok lainnya. Siapa yang akan maju? Kelompok 1 terlebih dahulu, kemudian kelompok 4. Oke, kelompok 1 dan kelompok 4. Yang pertama silakan kelompok 1. Setelah kelompok 1 maju, silakan langsung ditanggapi ya. Langsung ditanggapi. Silakan kelompok 1. Silakan semuanya maju. 1 orang memperkenalkan diri teman-temannya. Kemudian 1 orang membacakan. Ya, di sini. Maju. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, saya Rida Ulenayaka. Saya Alfa Saya Mardanila. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang unsur fisik dari puisi. Unsur fisik puisi yang sudah kami diskusikan yaitu ada diksi, rima, majas atau gaya bahasa. Yang pertama diksi. Diksi pilihan kata yang dipakai oleh penyair memberikan kesan indah. Seperti pulang menghitung buah mangga yang ranum di halaman. Memetik tomat di belakang rumah nenek. Tapi jalan yang jauh, cita-cita yang panjang tak mengizinkanku. Mereka selalu mengetuk daun minggu saat aku tertidur. Selanjutnya itu ada rima. Rima adalah persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, dan akhir baris puisi. Pada bait pertama terdapat rima akhir yaitu A, B, A, B, dan pada bait kedua itu terdapat rima A, 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 A. Yang ketiga itu ada unsur fisik majas atau gaya bahasa. Majas hiperbola terdapat pada kalimat membawaku terbang melintasi waktu. Juga terdapat majas personifikasi pada kalimat menyaksikan sepur-sepur yang batuk membelah tanah Jawa. Ya, itu adalah hasil dari diskusi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunjuk tangan silakan jika ingin menanggapi. Bagaimana penampilan dari kelompok 1? Kelompok berapa yang ingin menanggapi ya? Kelompok 4. Menurut kami jawaban
jawaban dari kelompok 1 masih kurang di unsur fisiknya. Seharusnya bisa ditambahkan dengan imaji, geografi, dan aktivitas. Ada yang kurang? Ya. Ya, nanti disempurnakan ya kelompok 1 ya. Silakan duduk. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok 4. Siapa yang akan presentasi? Siapa yang akan presentasi? Kenalkan dulu teman-temannya. Silakan boleh kenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai teks skripsi yang sudah disajikan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama adalah Lilia Fejaltia, Kayla Malika Kurniawan, Lulusi Faulia, Aura Gendis Kalisya. Pertama-tama kami akan mulai dari unsur fisik yang terdapat pada puisi tersebut. Unsur fisik yang pertama yaitu ada diksi. Bukti teksnya yaitu seperti tulang di tumbuhan mangga yang kandung di halaman, memetik tomat di belakang rumahnya. Lalu tepi jalanan jauh, cita-cita yang panjang tak mewujudkanku. Unsur fisik yang kedua yaitu ada iman. Lima yang terdapat pada puisi tersebut pada bait pertamanya adalah ABAB dan pada bait keduanya terdapat tulisan yang berbunyi AAKK. Yang ketiga yaitu majaz atau gaya bahasa. Di dalam teks puisi tersebut terdapat dua majaz. Yang pertama ada majaz hiperbola, yaitu yang berbunyi membawa terbang melintasi waktu, dan yang kedua yaitu ada majaz personifikasi, yaitu menyaksikan sepuh-sepuh yang batuk membelah tadi jawab. Yang keempat ada imaji. Imaji penglihatan. Seekor kuda sedang datang menculikku dari alam mimpi. Imaji pendengaran. Mereka selalu menutup daun pinta saat aku tertidur. Imaji perasaan. Kuda ini telah melambatkan hatiku di pelana. Yang kelima ada tipografi. Bukti teksnya pewujudan puisi menggunakan huruf kapital di awal lainnya. Bentuk bait puisi ditulis rata kiri baitnya terdiri dari dua bait. Dan yang terakhir ada kata kontras. Bukti teksnya pula menghitung buah mangga yang ranum di halaman. Selanjutnya kami juga mencantumkan unsur batin yang terdapat pada puisi tersebut. Unsur batinnya yang pertama yaitu adalah tema. Temanya yaitu kerinduan seorang anak terhadap ayahnya. Yang kedua ada rasa atau feeling. Bukti teksnya adalah mereka selalu mengetuk daun pintu saat aku tertidur, menggaruk-garuk bantal saat aku bermimpi. Yang ketiga ada nada. Kepiluan seorang anak dalam menjalani hidupnya. Yang terakhir dari unsur batin yaitu amanat. Amanat yang terkandung pada puisi tersebut yaitu betapa menjadikannya perjuangan seorang ayah dalam membahagiakan anak dan keluarganya. Dan juga kita sebagai anak harus mampu membahagiakan kedua orang tua. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar, baik, terima kasih kelompok 4. Ada yang ingin ditanggapi mengenai penampilan dari kelompok 4? Saya Pak, Silakan. menurut saya kelompok 4 dalam penyampaian struktur atau unsur-unsur dari puisi itu udah lumayan lengkap. Sudah lengkap. Sudah lengkap. Unsur fisik sudah lengkap. Sudah lengkap. Unsur batin Sudah lengkap. sudah lengkap. Menurut saya. Bagaimana menurut kelompok 4? Sudah lengkap? Sudah lengkap. Oke, berikan tepuk tangan. Silakan duduk. Alhamdulillahirabbil alamin. Masing-masing kelompok sudah menyajikan presentasinya.
bagus semuanya ya. Yang Pak Ramdan lihat sudah bagus semuanya. Kerja atau diskusi kalian satu sama lain per kelompok sudah aktif. Untuk selanjutnya kita akan bertemu lagi minggu depan ya. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Kalian sudah masuk ke dalam LKPD selanjutnya, yaitu sudah menulis puisi ya. Jadi nanti sebelum pertemuan ini berakhir, saya akan berikan tugas kepada kalian untuk membuat puisi. Temanya tentang ayah ya, membuat puisi dengan tema ayah. Tentu saja dengan langkah-langkah dalam menulis puisi tidak boleh dilewatkan. Contohnya misalnya seperti tadi yang sudah dijelaskan, 2 unsur tadi tidak boleh dilewatkan. Ada unsur fisik dan unsur batin. Kemudian di dalamnya ada imaji, ada pencitraan dan yang lainnya yang sudah dijelaskan dan didiskusikan secara bersama-sama tadi ya. Untuk itu, kira-kira kesimpulannya pada materi siang hari ini apa? Menurut saya, hal yang bisa saya dapat dari pelajaran kita pada hari ini, kami dapat mengetahui unsur yang terdapat pada puisi, yaitu ada unsur fisik dan unsur batin. Kita juga dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat pada suatu puisi dan menuliskan bukti kalimatnya. Ada lagi? Naya? Tidak? Sudah diwakili oleh Lulu. Kesimpulannya mengerti semuanya? Ya. Jadi Pak Ramdan ulangi sedikit, unsur puisi itu ada 2, ada unsur fisik dan unsur batin. Di dalamnya beragam sekali materi yang ada di dalam 2 unsur tersebut yang harus kalian pahami dalam membuat langkah-langkah dalam menulis sebuah puisi. Ingat, pertemuan selanjutnya kalian sudah masuk ke dalam menulis puisi ya. Pekerjaan rumah, tugas untuk kalian kerjakan LKPD selanjutnya menulis puisi tentang ayah. Kemudian setelah menulis puisi kalian videokan, kalian bacakan, kalian rekam, silakan di-upload ke dalam Google Drive yang akan Pak Ramdan kirimkan melalui WhatsApp grup kelas kalian. Paham sampai di sini? Paham? Al? Ya. Untuk jumlah baitnya bebas. Ya, untuk jumlah baitnya bebas. Yang terpenting perhatikan 2 unsur tersebut. Kemudian langkah-langkahnya dalam membuat puisi seperti apa. Kemudian unsur diksinya juga intinya yang ada di dalam 2 unsur tersebut harus kalian perhatikan dalam menulis sebuah puisi. Baik anak-anakku, sampai di sini akhir pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. Sekian dari Pak Ramdan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.